sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang belum melakukan follow pada Instagramnya Bu Eli, boleh juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Bu Eli di @elisusanti.s.e.coach. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi untuk Anda yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom chat. Nanti kita akan langsung invite ke dalam grup WA. Dan perkenalkan sahabat pembelajar, namanya saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu malam adalah edisi yang sangat spesial karena kita menghadirkan seseorang yang luar biasa yang kita semua sudah pada tahu beliau siapa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli Susanti merupakan seorang life coach yang tentunya sudah berpengalaman dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kehidupan banyak orang. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam, Jess. Ya. Sehat, Jess? Sehat, Bu Eli semakin cerah ya kita lihat di sini ya. Terima kasih, begitu juga kamu. Amin, oke. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam tema, kita ada sesuatu untuk Bu Eli, kita sama-sama lihat dulu sekilas, silakan. Happy birthday to you. Ya ampun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Eli. Selamat Terima ulang kasih, tahun. Jess. Sehat selalu dan bahagia selalu. Yeay. Bahagia selalu dan sehat selalu buat kita semua. Thank you ya. Thank you Bu Eli. Terharu. Oke, sahabat pembelajar, memang Bu Eli ini sedang berulang tahun ya di tanggal 2 November. Jadi sahabat pembelajar boleh ucapkan ke Bu Eli di kolom chat untuk selamat ulang tahun. Terima kasih, Oke. Jess. Terima Saya terima kasih Bu semua Eli. ucapannya. Kamu kasih PR ke teman-teman nih. Oke, sahabat pembelajar dan juga Bu Eli, tema seminar online kita hari ini adalah terbebas dari masalah. Menjalani kehidupan sebagai manusia itu memang kita sering berhadapan dengan yang namanya masalah. Bagaimana sih sebenarnya cara terbebas dari masalah? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bacakan dan kita akan bahas satu persatu. Dan tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar dan juga Bu Eli, kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Bu Eli, penjelasan mengenai terbebas dari masalah? Silahkan. Oke, sebelumnya sekali lagi thank you ya Jess sama tim Indonesia Belajar. Surprise-nya menyenangkan, jadi terharu. Kemudian teman-teman semua yang ada di sini, selamat datang kembali. Salam kenal yang baru datang malam ini ya. Kemudian saya melihat wajah-wajah baru, wajah-wajah lama yang baru nongol. Hai Surlinda, saya sapa dulu nih. Akhirnya nongol lagi gitu kan ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Yang udah lama nggak kelihatan. Senangnya ngeliat kamu segar, sehat. Ya. Oke, thank you semuanya. Nah, sesuai topik malam ini kita ngomongi terbebas dari masalah. Pertanyaan saya, siapa yang di sini merasa punya masalah? Kasih icon angkat tangan atau angkat tangan. Kalau nggak semua tuh nggak punya masalah, dibalik saya malah yang mau belajar gitu. Gimana caranya nggak punya masalah gitu ya? Siapa yang nggak punya masalah? Nah, jadi saya rasa sebagai manusia yang hidup itu kita sudah terbiasa ya. Setiap hari itu ada masalah.
Dari masalah yang sangat kecil artinya mudah untuk kita tanganin. Sampai yang sangat besar. Yang sangat besar itu artinya apa? Yang kita bahkan merasa tidak mampu menghandle-nya atau menanganinya atau mengatasinya. Itu yang dibilang besar. Jadi, di sini saja ketika kita ngomong masalah, besar dan kecil, itu sebenarnya ukurannya tiap orang tidak sama. Ya Pak ya? Karena kecil buat saya, belum tentu kecil buat Anda. Contoh yang paling gampang misalnya, ini kan kebanyakan perempuan nih. Kram ketika PMS. Buat sebagian orang, ya karena udah terbiasa ya nggak apa-apa lah. Ada yang sampai itu masalah besar sampai nggak bisa ngapa-ngapain 2-3 hari gitu ya. Jadi kan tiap orang tidak sama. Jadi ketika kita ngomong kecil, sebenarnya kita bukan lihat masalahnya, tetapi lihat pada kemampuannya kita mengatasinya. Masalah itu kecil ketika mudah buat kita mengatasinya. Masalah itu besar ketika kita tidak punya kemampuan atau merasa tidak bisa menyelesaikannya. Ya Pak ya? Ya kan? Sama kayak anak ya misalnya, saya punya masalah Bu, nih yang belakangan sering saya hadapin ya, anak saya nggak mau sekolah online, minta berhenti sekolah dan segala macam. Untuk sebagian ibu-ibu itu masalah besar. Ada sebagian ibu-ibu yang dengan gampang, ya udah berhenti aja dulu setahun. Ada yang begitu gitu. Nah, tiap orang tidak sama. Jadi ketika kita ngomong masalah, pertanyaan saya kepada teman-teman adalah, menurut teman-teman, pernah nggak kalau kita berpikir ulang ke belakang, selama hidup kita, di momen mana di hidup Anda merasa tidak punya masalah? Yang ini boleh buka mic jawab. Di momen mana Anda merasa sama sekali hidupnya tidak punya masalah? Di momen mana? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Nggak ada Bu, hidup saya nggak ada masalah. Hidup saya semua bagus. Nggak ada. Artinya saya akan mengartikan jawaban teman-teman yang bilang tidak ada ya. Artinya, hampir di setiap langkah kehidupan itu ada masalah. Apakah artinya begitu? Kalau Anda tidak bisa menemukan satu momen saja di kehidupan yang kita tidak punya masalah. Artinya hampir setiap momen itu momen hidupnya kita itu kita punya masalah. Kalau begitu, apakah boleh saya menyimpulkan yang namanya masalah tidak akan pernah habis? Karena kalau kita flashback ke belakang, ya tadi saya ditanyain ya si Bu Eli umur berapa? Saya bilang saya umur 46. Oke, selama 46 tahun ke belakang, itu kan ya. Nah itu kan tidak pernah berhenti masalah, selalu ada masalah. Nah kalau sudah 46 tahun, saya tidak bisa terlepas dari masalah. Tanpa saya sadarin, saya akan berasumsi bahwa masalah itu akan ada terus. Apakah Anda juga begitu? Karena sepanjang hidup saya nggak pernah terlepas dari masalah. Nah, yang herannya, sudah tahu nih kita tidak bisa terlepas dari masalah. Pada umumnya, semua orang berlomba-lomba mencari cara bagaimana caranya kita bebas dari masalah. Iya Pak ya? Ikut seminar motivasi, ikut dengerin ceramah, dan segala macamnya agar kita terbebas dari masalah. Padahal sudah tahu, kita nggak pernah punya momen bebas dari masalah dalam hidup kita. Nah, kenapa itu jadi masalah? Apapun yang Anda katakan masalah, kenapa itu jadi masalah? Ada yang bisa membantu saya menjawab nggak? Apa yang kita pikirin masalah? Oke, tadi kita mulai dengan saya diucapin selamat ulang tahun. Ada banyak teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya yang menjadi tua itu masalah buat dia. Misalnya begitu. Kenapa itu jadi masalah? Atau punya keriput di wajah itu masalah buat dia. Kenapa itu jadi masalah? Atau apa? Saya nggak tahu masalahnya Anda masing-masing ya. Coba tanyakan ke diri sendiri. Kenapa itu jadi masalah buat saya? Ada yang mau menjawab? Oke, saya baca chat dulu. Kayaknya ada yang menjawab di chat.
Gimana saya caranya buka chatnya? Nggak mau nih. Oke ya, belum ada. Kenapa itu menjadi masalah? Karena dianggap beban. Oke, apa lagi? Kenapa masalah yang Anda anggap masalah sekarang itu adalah masalah? Apa penyebabnya? Oh ya, tadi kayak nggak mau tua jadi masalah karena ada harapan bisa muda selamanya. Dari jawabannya Natalia tadi bilang karena itu dianggap beban. Yes, pasti. Masalah, mau kecil mau besar, itu jadi beban ketika besar. Ketika kecil nggak akan jadi masalah. Masalah kecil kita tahu bahwa ini bermasalah, nggak enak. Tidak kita inginkan, tidak enak buat saya, tapi saya bisa atasin, selesai. Menjadi beban ketika dia besar dan kita merasa tidak mampu menyelesaikannya. Disitulah mulai terasa jadi beban, ya kan? Nah, kenapa itu jadi masalah? Karena kurang nyaman. Tadi Pak Wahyu ya. Saya akan memberikan sebuah pemahaman. Saya memberikan sebuah pendapat. Seperti biasa ya, terutama untuk teman-teman yang baru ikut. Di diskusi hari Rabu malam ini, saya akan menceritakan, berbagi apa yang bisa saya bagikan, tetapi sekali lagi, ketika itu tidak Anda setujui atau tidak berguna buat Anda, jangan dipikirin, lupakan, letakkan. Karena Anda tidak harus setuju dengan saya. Oke? Ambil yang bisa berguna, yang tidak berguna, sudah lupakan. Letakkan aja. Anggap aja Bu Eli nggak pernah ngomong atau saya nggak setuju dengan Bu Eli, that's it. Anda tidak harus setuju dengan saya. Nah, jadi ketika kita ngomong masalah, bagi saya masalah itu adalah ketika ada sebuah kejadian yang menghambat saya mencapai tujuan. Atau membuat saya lambat mencapai keinginan saya. Atau membuat saya tidak bisa sampai, tidak bisa mendapatkan keinginan saya. Itu jadi masalah. Coba pikirkan. Kenapa saya nggak masalah kalau jadi tua? Karena saya punya keinginan saya tetap muda, awet muda. Kenapa anak saya masalah ketika nggak mau sekolah? Karena saya punya keinginan, saya punya harapan, saya punya tujuan. Anak saya harus selesai sekolah on time. Kalau maksudnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun gitu ya. On time, nggak boleh nggak naik kelas. Kita kan punya tujuan, punya harapan, punya keinginan. Ketika ada sebuah kondisi yang menghambat kita mencapai tujuan kita atau mendapatkan keinginan kita, ini yang kita anggap masalah. Make sense? Keuangan jadi masalah. Kenapa keuangan jadi masalah? Karena pasti kita punya keinginan dengan uang. Mau beli rumah lah, mau beli mobil, mau sekolahin anak ke luar negeri. Dan ketika keuangan itu tidak memenuhi, maka keuangan jadi masalah. Sebuah kondisi tidak akan pernah jadi masalah ketika dia tidak menghambat tujuan atau keinginan kita. Make sense? Contohnya, sakit jadi masalah, Bu. Jadi masalah ketika kita punya keinginan untuk selalu sehat. Tubuhnya pendek, Bu. Bu, saya pendek jadi masalah. Jadi masalah ketika kita ingin tinggi. Ketika kita ingin sama seperti yang lain tingginya. Atau mengikuti standar tinggi. Minimal 160 lah yang cantik. Kalau nggak 160 nggak bagus lah dan segala macamnya. Kita punya keinginan. Maka tinggi badan kita jadi masalah ketika cuma 150. Tetapi kalau kita tidak punya keinginan, maka tidak akan jadi masalah kondisi itu. Karena tidak menghambat, tidak memperlambat. Kenapa ketika saya gemuk berat badan saya lebih dari, katakanlah lebih dari 70. Jadi masalah buat saya. Ada dua, bisa masalah kesehatan, masalah faktor estetika, kecantikan, penampilan. Kita punya keinginan di situ. Ya kan? Nah, yang ingin saya ajak teman-teman merenungkan malam ini adalah coba pilih salah satu hal yang Anda anggap masalah. Setelah itu coba renungkan. Ini saya anggap masalah karena saya punya keinginan apa?
sebenarnya apa yang saya tuju sampai hal ini saya anggap masalah. Contohnya saya sakit MAH. Kemarin saya pulang ke kampung halaman, pas di hari ulang tahun saya sakit perut, lambungnya saya sakit banget. Ya, kenapa sakit? 3 hari berturut-turut saya makan durian, makan nangka, makan pokoknya begitu, dan ya namanya pulang kampung, orang tua saya mama masak masakan yang enak, wah makannya berantakan. Maksudnya kan kayaknya kalau kita pulang kampung tuh makanan sebulan kita pengennya makan sehari gitu ya. Semua dimakan. Nah, lambung saya protes. Dan protes jadi dia mengeras dan agak sakit gitu. Kalau saya punya tujuan bahwa lambung saya tidak boleh sakit, maka akan jadi masalah buat saya. Kemarin sedikit jadi masalah buat saya, kenapa? Karena saya pengen makan bubur Madura yang dibuatin tante saya. Tante saya khusus buat untuk saya. Aduh, saya merasa, aduh pengen banget, terus masih pengen makan durian, tapi lambung saya sakit gitu. Jadinya itu jadi masalah, karena itu menghambat keinginan saya. Kalau saya nggak punya keinginan makan itu, biasanya saya tenang-tenang aja, ya udah sakit ya sakitlah, dinikmatin aja. Tapi karena saya punya keinginan, tiba-tiba itu jadi kayak gimana caranya cepat sehat ya, gimana caranya biar saya cepat kentut ya, dan segala macamnya biar saya bisa, karena saya punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan kondisi itu menghambat saya. Nah, sekarang teman-teman sudah ketemu nggak? Yang sudah ketemu kasih ini ya jempol. Apa keinginan Anda sampai sebuah kondisi itu Anda bilang masalah? Mega udah ketemu. Jadi misalnya gini, sekarang itu Bu, masalah saya adalah relasi dengan pasangan. Misalnya. Kenapa itu jadi masalah? Karena saya punya keinginan, suami saya tuh harus jujur kepada saya. Apapun ngomong. Sekarang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Atau karena saya punya keinginan, keluarga saya tuh harus harmonis. Sekarang ini bagi saya tidak harmonis standar saya gitu. Jadi pilih salah satu masalah Anda, kemudian temukan keinginan atau tujuan yang ingin Anda capai, dan itu terhambat oleh masalah Anda sekarang. Kalau Anda tidak bisa menemukan itu, saya akan bertanya-tanya kepada Anda, kenapa itu jadi masalah terus? Nah, kalau Anda pun tidak bisa menemukan itu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena Anda tidak terbiasa untuk melihat goal, untuk melihat tujuan, untuk melihat mengakui keinginan Anda. Ada juga yang keinginannya itu adanya di bawah sadar, atau sudah terbiasa, sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Contohnya, nggak bisa tidur akan jadi masalah. Tidak bisa tidur tuh, orang jadi, kok aku nggak bisa tidur ya, aku susah tidur ya. Sampai cari dokter dan segala macamnya. Tapi tujuannya apa? Bingung tujuannya apa? Ya nggak, pokoknya mau bisa tidur aja. Nah, tujuannya mau bisa tidur itu apa? Biar bisa sehat, biar besok bisa bangun dan konsentrasi. Gitu kan maksudnya kan? Nah, seringkali orang itu karena terpakunya dengan masalahnya, sampai tidak melihat apa sih yang ingin dicapai dengan ada masalah ini. Saya tuh membayangkan tuh gini ya, kalau saya mau jalan, nih dari sini, tujuannya mau nyampe di ujung sini, mau jalan. Tiba-tiba ada ini, di tengah jalan. Ini masalah nih. Oke? Ketika saya berjalan dan ketemu ini dan saya nggak bisa lewat, ini yang kita sebut masalah. Make sense? Tapi kalau kita nggak mau kemana-mana, bahkan saya nggak tahu bahwa ada ini, ketika sampai di sini, ya diam aja di sini. Bahkan tidak merasa ini hambatan. Karena kita nggak punya tujuan di sini. Make sense? Nah, sekarang saya mau Anda menemukan, letakkan dulu ini di sini, coba melihat lebih jauh ke atas, apa sih yang Anda mau di ujung sini nih? Di sini nih Anda maunya apa?
Kalau Anda tidak tahu di sini maunya apa, terus pikirkan ulang, kenapa ini jadi masalah? Ujungnya itu macam-macam ya. Bisa kenyamanan, kedamaian, ketenangan diri. Ya apapun ya, itu kan tetap ada tujuannya. Tetap ada keinginannya. Tetap ada harapannya. Sampai itu jadi masalah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau teman-teman menemukan dulu nih, biar kita bisa bahasanya lebih seru. Bisa lebih kena. Tadi ada yang jawab dari Putri, itu jadi masalah karena punya belief yang bertentangan. Yes, itu salah satunya. Ketika beliefnya kita bertentangan, pasti kita punya tujuan kan? Kita maunya semua selaras dengan beliefnya kita. Artinya tujuannya kita adalah belief ini teraplikasi di kehidupannya kita. Ternyata nggak bisa loh. Yang teraplikasi di kehidupan kita bukan belief ini. Ada kondisi-kondisi yang menghambat. Kondisinya akan jadi masalah. Tujuannya apa? Punya kehidupan yang selaras dengan belief. Tujuannya itu jadinya. Make sense? Nah, saya akan kasih tahu caranya nanti. Tetapi sebelum itu saya mau teman-teman menemukannya. Tidak harus mengatakan kepada saya, tidak harus ditulis atau berbagi, tapi at least kasih sinyal aja bahwa, oke Bu, sudah ketemu. Tetapi kalau bisa sharing, akan lebih bagus, akan memberikan inspirasi kepada yang lain. Mas, ini ada yang chat juga dari Pak Wahyu, masalahnya adalah belum bisa menyamakan tujuan dengan anak. Ya, itu masalahnya ya Pak ya. Jadi, ya masalahnya Bapak adalah belum bisa menyamakan tujuan. Punya perbedaan tujuan, ini ya. Di sininya adalah menyamakan tujuan. Ya, oke. Pak, pertanyaan saya gini. Bapak mau menyamakan tujuan atau mau anak ikut tujuannya Bapak? Karena kalau menyamakan itu lebih gampang, Pak. Bapak ikut aja punyanya anak, pasti sama. Ya kan, Pak? Jadi pertanyaannya, Bapak mau menyamakan tujuan atau Bapak mau anak Bapak ikut tujuannya Bapak? Gampang, Pak, menyamakan. Kita aja yang ngalah, pasti sama. Oke. Jadi teman-teman yang mau sharing juga boleh ya, nanti saya akan bahas. Dengan segala hormat Pak Wahyu, terima kasih sudah berbagi. Saya bertanya ini tidak dalam rangka apa-apa. Tapi saya mau teman-teman belajar untuk jujur ke diri sendiri. Seringkali kita tuh kayak gini, saya mau Bu, saya sama tujuan dengan anak. Kalau tujuan menyamakan itu gampang. Kita ngalah pasti kita sama. Tapi sebenarnya bukan mau menyamakan. Kebanyakan kita mau orang tua tuh maunya anak nurut dengan tujuannya kita. Dan itu yang belum bisa. Dan it's okay loh untuk itu. Nah, kalau kita salah melihat yang di sini, ininya nggak akan selesai-selesai. Biasanya begitu. Nah, jadinya ini saya mengajak teman-teman untuk jelas di sini. Maunya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih? Kenapa ingin ini nggak ada? Terbebas dari sini. Saya ambil contohnya Pak Wahyu ya Pak. Thank you banget Pak Wahyu memberikan contoh ini dan ini jadi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kayak tadi itu, Bu, saya mau menyamakan masalah dengan menyamakan tujuan dengan anak. Sekarang ini nggak sama. Padahal tujuannya bukan mau menyamakan loh. Karena kalau mau disamakan kan tadi saya bilang gampang, tinggal ngalah. Bukan. Tujuan di sini adalah saya mau dia nurut dengan tujuan saya atau paling tidak ikut, tidak terlalu melenceng jauh dari tujuan yang saya bayangkan. Itu tujuan di sini loh. Dan ini masih belum terjadi. Karena dia punya keinginan sendiri. Dia punya tujuan sendiri. Ya. Kalau Anda bisa sangat jelas apa yang ingin Anda capai, itu mempermudah kita mengatasi masalah kita. Bukan berarti bisa hilang, tidak. Tapi mempermudah, karena Anda jelas mau kemana. Oke. Kemudian, misalnya dari Yulin, tidak tergantung pada orang tua tentang keuangan. Nah, oke.
Di sini kalau Yulin mau cek lebih dalam, apa yang membuat Yulin merasa tidak ingin tergantung keuangan? Misalnya, tidak mau jadi beban orang tua. Saya mau merasa bisa punya kebanggaan. Saya punya apa? Coba cek lagi ke dalam. Tetapi sementara ini, kita pakai ini dulu ya. Artinya keuangan menjadi masalah. Kata tidak tergantung, boleh dieksplor lagi enggak? Diperluas lagi enggak? Dijabarkan lagi enggak? Artinya apa? Ya, kalau bisa menemukan itu, akan mempermudah. Oke, tujuannya ada yang Putri ya, tujuannya berat badan 50 kembali seperti kondisi saat usia 25. Jadi fit, energi, resiko penyakit menurun, tidak mudah sakit. Masalahnya sekarang apa? Nggak bisa, nggak punya waktu untuk olahraga, atau nggak bisa makan sehat. Masalahnya apa dulu? Ya, jadi masalahnya apa dikenali dulu. Tujuannya adalah ini. Nah, fit, energi, resiko. Pertanyaan saya gini, mau turun berat badan atau mau fit, energi, dan resiko sakit turun? Lebih penting mana? Berat badan dan fit, energi, resiko sakit turun. Atau saya ganti pertanyaan saya, apakah dengan berat badan turun seperti waktu muda, pasti Anda lebih fit? Oke, lebih penting resiko penyakit turun dan fit. Nah, itu dijadikan tujuan di awal dulu ya. Berat badannya jadi bonus. Berat badannya jadi bonus. Karena bisa saja berat badannya tidak turun tapi badannya kita lebih fit. Ya ini banyak kejadian lah ya teman-teman seperti itu. Banyak teman-teman yang juga mati-matian menurunkan berat badan yang ada badannya semakin drop dan tidak fit. Jadi kalau bisa ditentukan salah satu itu akan lebih mudah. Nah, saya berasumsi teman-teman yang lain juga sudah mulai punya gambaran ya bagaimana menemukan tujuan atau keinginan yang ingin dicapai. Kenapa masalah itu kita mau atasi. Sekarang, apa yang terjadi? Saya memberikan gambaran pada umumnya. Mungkin tidak teman-teman yang di sini. Apa yang terjadi ketika orang merasa punya masalah? Kita sibuk dengan masalahnya, kita mengeksplor masalahnya, kita memperjelas masalahnya, kita menceritakan masalahnya, dan terus diceritakan berulang-ulang. Ini loh, aduh saya itu loh nggak bisa turun-turun. Ini loh saya sama anak itu bertentangan terus. Ini loh, benar apa benar? Masalahnya terus yang diomongin. Saya ingin bertanya, kenapa bukan tujuannya yang diomongin? Coba tanyakan ke diri sendiri. Kalau memang masalah itu ada sebagai hambatan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, kenapa bukan harapan atau keinginannya yang kita omongkan? Berulang-ulang, berkali-kali. Saya tuh loh kepengennya fit, saya tuh kepengennya ini. Kenapa bukan itu yang kita bicarakan? Kenapa kita lebih suka menceritakan masalahnya daripada tujuannya? Ada yang bisa menjawab saya? Ini pada diam karena terpesona atau Karena fokusnya ya, Bu. kenapa Mega? Bu Eli, Ya, karena fokus kita pada masalah bukan pada tujuan yang kita mau gitu. Jadi yes, kita lupa gitu loh tujuannya tuh sebenarnya kita mau gimana. yes. Itu pada umumnya yang terjadi kan. Kita seringnya tuh fokusnya kepada masalah. Padahal ingat pemahaman itu tadi. Masalah itu hanya menjadi masalah ketika kita punya keinginan dan tujuan. Ketika kita tidak perlu ke sini, ini tidak akan jadi masalah. Ya udah aja. Make sense? Jadi mulai sekarang, setiap kali Anda merasa punya masalah, saya mengajak Anda untuk mikir, ini jadi masalah karena saya punya tujuan kemana ya? Apa yang saya harapkan? Apa yang saya inginkan?
Apa yang ingin saya dapatkan ketika masalah ini selesai, ketika masalah ini bisa teratasi. Oke. Masalahnya ini adalah kenapa belum triliuner. Itu masalahnya. Jadi kan tujuannya kepengen punya triliunan. Itu kan? Itu jadi masalah buat dia. Jadi punya ratusan miliar buat dia tetap masalah. Kenapa belum ke sana? Mau 900 M juga masalah buat dia karena belum mencapai tujuannya. Dan it's okay, itu tiap orang beda-beda ya. Punya 900 M aja buat dia masalah karena tidak mencapai tujuannya dia. Tetapi bagi orang yang tidak punya tujuan seperti Inge, punya 900 M, masalah nggak? Nggak jadi masalah. Itu maksud saya, lihat tujuannya, mau kemana. Kalau punya masalah, ingat sikunya Bu Eli. Tujuannya apa? Ingat itu. Ya. Terus ini, tadi Yesi menjawab ya, kenapa kita lebih suka fokus kepada masalah? Cari dukungan. Ya, salah satunya itu. Kita itu seringkali punya sifat bukan mencari solusi, tapi kita ingin mencari dukungan atau kita ingin mencari pengakuan bahwa kita sudah melakukan sebuah perjuangan. Dan kalau gagal, bukan salah saya. Makanya kita menceritakan masalahnya. Dan menceritakan usaha kita yang tidak berhasil. Sebenarnya ketika kita sedang membicarakan masalah kita dan menceritakan perjuangannya kita yang belum berhasil atau kita sudah menganggap tidak berhasil, tanpa kita sadarin, tanpa kita sadarin itu kita sudah berhenti berusaha. Karena kita sudah melakukan pembenaran-pembenaran. Aku sudah gini loh, aku sudah gini loh, aku sudah gini loh. Tapi tetap aja gagal, tetap aja nggak bisa gini. Seakan-akan kita ingin memberitahu kepada semua orang atau kepada diri sendiri bahwa saya sudah berusaha dan saya nggak punya kemampuan untuk melampaui masalah ini. Jadi ya bukan salah saya kalau saya nggak nyampe. Ya, anyway, untuk bisa merasakan itu beneran dibutuhkan kejujuran dapat dari diri sendiri. Mungkin Anda punya pengalaman yang berbeda, Anda punya persepsi yang berbeda. Kenapa Anda lebih suka menceritakan masalah Anda daripada tujuan yang ingin dicapai? Ada lagi nggak yang berpendapat? Kenapa? Apa yang Anda alami ketika Anda menceritakan masalah Anda? Ini ada pertanyaan, Bu, dari Ibu Julius. Bu, kalau ada yang bukan masalah dia, tapi dia selalu menganggap semua masalah dia, ditanya tujuannya itu nggak bisa jawab juga. Apa ada saran dari Bu Eli? Oh, pertanyaan saya begini, masalahnya buat Julius apa? Kenapa Julius ingin membantu orang ini? Apa masalahnya? Jadi kan saya berasumsi adalah pertanyaan ini kan ada orang yang seperti ini kondisinya, dan saya bertanya karena saya ingin membantu. Nah, jadi masalahnya buat Julius apa? Waduh Bu, saya punya tujuan, saya mau merubah dia. Tapi saya nggak bisa. Makanya muncul pertanyaan ini. Make sense nggak maksudnya? Jadi saya lebih suka bertanya, masalahnya buat Julius apa? Karena saya nggak bisa bantu orang itu nggak ada di sini. Jadi kalau misalnya, nah betul Bu, artinya Julius mau bantu orang ini kan, tapi tidak tahu caranya. Saran saya sih kalau kamu tidak tahu caranya atau ingin bantu dia, kalau memang bukan itu bagianmu, jadilah teman yang baik saja. Jadilah teman atau sahabat atau pasangan
atau saudara yang baik. Karena kalau kita tidak punya pengalaman, kayak ginilah, kalau kita nggak punya pengalaman tentang sakit atau dokter, sedangkan orang itu punya kanker, dan kita hanya mengambil pengetahuan dari internet, yang di internet itu sekarang ada 1001 macam cara menghadapi kanker. Yuk. Dan kita bisa mencampur adukkan konsep 1, 2, sampai konsep 1000, mungkin kita malah akan menjerumuskan orang itu. Yuk. Ya, jadi kalau memang kita tidak punya kemampuan, saran saya, jadilah teman yang baik aja. Dampingin aja dia. Ya. Mungkin dengan dia menceritakan masalahnya, dia merasa lebih baik, dan kita tanya aja, kamu tujuannya apa sih? Kenapa kamu ingin terbebas dari masalah? Dia nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa. Tanyain lagi di besok. Mungkin besok dia bisa jawab. Atau ajak dia untuk ada di Rabu malam. Ya. Saya nggak promosi, saya jualan. Oke. Oke. Oke, dari Yuni, kenapa suka menceritakan masalah? Karena kalau cerita mungkin mencari solusi atau pandangan dari segi lain, Bu. Bagus. Kalau memang itu tujuannya menceritakan masalah. Artinya saya berasumsi kalau Yuni menceritakan masalah itu karena untuk mencari solusi atau pandangan dari segi lain, kamu pasti menceritakan kepada orang yang tepat. Bukan kepada orang yang tidak tepat. Ya kan? Kalau memang itu yang kamu lakukan, bagus. Artinya kamu mencari solusi. Menceritakan masalahnya untuk mencari solusi, tidak untuk menceritakan perjuanganmu. Hanya kita yang tahu. Tetapi kalau kamu menceritakan kepada 100 orang yang random, pasti bukan cari solusi. Ya. Kalau memang itu mau untuk cari solusi, ceritakan kepada orang yang tepat. Ceritakan kepada orang yang bisa kamu percaya. Ya. Gitu. Kalau dari Yulin berbagi pengalaman, menceritakan masalah itu berbagi pengalaman, bertukar cerita atau ilmu. Itu mungkin mirip sama punyanya Yuni ya, cari solusi. Jadi kan bagi pengalaman, oh ada pandangan dari segi lain. Itu boleh, dan itu bagus. Selama berbagi pengalamannya dengan orang yang tepat. Contohnya, kita mau bercerita tentang suami kita yang selingkuh. Ceritanya kepada teman kita yang juga suaminya selingkuh gitu. Dan masih sakit hati. Kebayang nggak ketika kita cerita komennya akan gimana? Ya kan? Itu maksud saya. Ketika kita bercerita kepada orang yang tidak tepat, itu hati-hati. Kita berbagi pengalaman, atau kita cari teman, atau kita cari kompor. Sebenarnya apa? Kita yang paling tahu niatnya kita cerita apa. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Saya bukan bilang berarti itu tidak boleh, tidak. Akan sangat baik kalau Anda tahu apa tujuan Anda sebenarnya di balik Anda menceritakan masalah Anda. Dan kepada siapa Anda bercerita. Kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, setiap kali kita cerita, pasti kita tahu tujuannya, hanya kita nggak mau tahu. Ini yang jadi istri di sini ya. Ya, Sulinda belum lah, masih muda gitu ya. Jadi itu kan yang udah jadi istri. Kalau kita mau jujur, ini pasti mengalami semua. Ketika kita menceritakan sesuatu kepada suami, pasti kita punya tujuan. Apakah kita mau mempengaruhi dia untuk beliin kita sesuatu, jadi kita ceritakan kejadiannya dengan tujuan kita mau dia beliin kita, atau kita menceritakan sesuatu agar dia makin sayang sama anak kita, atau kita menceritakan sesuatu agar dia memarahi anaknya, kita mencari dukungan, ya Pak ya. Tujuannya cerita. Nah, jadi artinya kita pasti tahu kenapa kita cerita. Hanya saja tidak selalu kita mau jujur kepada diri kita. Ya. Jadi latihannya adalah jujur kepada diri sendiri. Yang pertama tadi latihannya adalah selalu cari tahu tujuannya yang mau dicapai ketika kita terbebas dari masalah. Tujuannya apa?
Setelah itu, kalau kita selalu sering menceritakan masalah kita, coba jujur ke diri sendiri. Kenapa sih saya selalu fokusnya ke masalah? Ini ada yang jujur nih, dari Shirley. Cari pembelaan, Bu. Terima kasih untuk jujur. Iya, itu salah satu loh bentuk kenapa kita selalu menceritakan masalah kita. Tidak benar-benar kita mencari solusi, tapi kita cuma pengen cari pembelaan. Nah, begitu kita punya kesadaran ini, begitu kita punya kejujuran nih ke diri sendiri, dengan berjalannya waktu, dengan latihan-latihan ini, Anda akan lebih jauh menguasai diri Anda dan lebih mudah melampaui masalah Anda. Ya. Dari Inge, terima kasih kejujurannya. Hanya cari perhatian saja. Banyak banget orang yang seperti ini. Menceritakan masalahnya untuk mendapatkan perhatiannya. Banyak banget. Ya. Tapi tidak semua orang itu mau jujur bahwa dia cari perhatian. Tenang. Yang jadi klien saya, semua menceritakan masalahnya ke saya. Mereka tidak cari perhatian. Cari dukungan mungkin ada beberapa. Kenapa begitu? Karena mereka harus bayar. Serius, mereka harus bayar. Jadi ya kalaupun mau cari perhatiannya terlalu mahal gitu, karena harus bayar ya. Nah, tapi apakah ada yang cari pembelaan, cari dukungan? Ada. Dan bahkan mereka nggak sadar bahwa mereka itu mencari pembelaan atau cari dukungan. Mereka nggak sadar loh. Mereka lakukan tanpa sadar. Jadi, ketika kita mencari pembelaan, mencari dukungan, mencari pembenaran, itu kita tidak menyadari itu bukan hal yang maksudnya jahat atau hal yang buruk. Karena itu sangat umum terjadi. Kita, terutama di budaya timur, itu banyak sekali dididik untuk tidak mendengarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Harus sopan, harus ini, harus mendahulukan keinginan orang lain. Budaya-budaya kita seringkali membentuk kita seperti itu sehingga terbawa dalam semua perilaku dan pola pikir. Jadi ketika Anda pun tidak menyadari bahwa Anda mencari pembelaan, pembenaran, ataupun apa itu, nggak apa-apa, latihan aja dulu. Coba pelan-pelan untuk jujur kepada diri sendiri. Dia nggak perlu ngomong ke siapa-siapa. Kalaupun mau ngomong kepada teman yang Anda bisa percaya. Ya. Oke. Saya buka chat dulu. Dari Natalia, Bu, kalau menurut saya orang cerita masalah itu untuk meringankan beban pikiran. Tapi pada akhirnya pengen tahu apa sudah betul ya konsep pemikiran saya. Hanya saja keputusan akhir apapun itu tetap ada di tangan kita mau jalan apa yang diambil. Betul. Kalau memang bercerita membuat Anda bisa merasa lebih ringan untuk kembali berjalan melewati masalah Anda atau mengangkat masalah Anda, lakukan. Lakukan. Kalau memang bercerita itu membuat Anda merasa seperti itu. Tetapi dari pengalaman saya, ketika Anda bercerita kepada orang yang salah, ketika Anda bercerita bukan kepada orang yang tepat, itu yang perlu Anda hati-hati. Tidak menjadi ringan, yang ada merasa makin berat masalahnya misalnya. Atau makin menyalahkan orang lain atau kondisi lain. Ya. Begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi, sambil menunggu pertanyaan ya, saya mengulang lagi. Yang pertama tadi, setiap kali kita menghadapi masalah, ingat sikutnya Bu Eli. Maksudnya cari tujuannya, apa yang mau dicapai. Kemudian, ketika kita terbiasa fokus kepada masalah, coba cari apa sebenarnya yang kita inginkan dari menceritakan masalah kita berulang-ulang. Dan tidak menemukan solusi, tetap aja kita ceritakan. Saya memberikan contoh klasik. Sekarang udah zaman offline ya, nggak ada beginian. Tapi kalau dulu, zaman saya masih muda, masih ngajar ke sekolah-sekolah, naik 10 tahun lalu, masih gerilya lah ke sekolah-sekolah ngajar. Saya tuh sering memperhatikan ibu-ibu
yang nungguin anaknya TK atau playgroup pulang. Mereka kan diam di depan sekolah, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Yang diceritakan apa? Waduh, anak saya tuh lo nakalnya, ya ampun, apalagi kalau sama adiknya, suka mukul adiknya, bla 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 bla. Intinya kebanyakan cerita masalahnya. Kalau didengarkan baik-baik, sebenarnya para ibu-ibu yang bercerita tidak butuh solusi loh. Mereka hanya butuh pengakuan apakah dia adalah ibu yang hebat, bisa mengatasi atau bisa berhadapan dengan anak yang segitu nakalnya, atau dia butuh pengakuan ataupun dukungan bahwa kasihan ya kamu ya, wah kamu berat ya bebannya ya. Jadi butuh itu, atau dia butuh anaknya dipuji. Enggak kok, anakmu lo enggak nakal. Masih lebih nakal anak saya. Kalau ada orang yang ngomong gitu senengnya setengah mati. Oh ya akhirnya dia muji anak saya gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya cerita itu tujuannya apa gitu. Ya, itu banyak terjadi. Ya, kalau kita mau jujur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ada satu yang chat. Oh ya nggak apa-apa nge. Bayar mahal saya juga senang ada yang mau dapat perhatian saya dengan membayar, lucu banget sih tapi ya oke. Dari Shirley ya, sebenarnya pingin mau melepas tanggung jawab, padahal sebenarnya kita juga punya andil besar terhadap masalah yang terjadi. Malah mungkin kita biang ownernya mula-mula. Terima kasih share. Kalau kita bilang bahwa tanggung jawab dan biang owner, jawabannya adalah ya. Ya maksudnya gimana Bu? Ya dalam pemahaman yang ini. Ini jadi masalah karena kita punya keinginan. Yang punya keinginan siapa? Jadi biang ownernya siapa? Yang punya harapan siapa? Yang punya tujuan siapa? Siapa yang bilang kita harus jadi triliuner? Sampai punya 900M jadi masalah. Jadi yang punya tanggung jawab dan biang keroknya siapa? Make sense? Jadi memang benar share tanggung jawabnya di kita 100%. Kenapa? Karena kita yang punya keinginan. Dan parahnya adalah di keinginan kita, misalnya ya, kita bermasalah sama pasangan. Kita pun ingin pasangan kita punya keinginan yang sama dengan kita. Itu yang jadi masalah biasanya. Terus pasangannya keinginannya berbeda. Tujuannya kita adalah pasangan punya keinginan yang sama dengan keinginan saya. Bukan menyamakan keinginan loh ya. Itu beda loh. Menyamakan keinginan itu jauh lebih mudah. Yang lebih sulit adalah saya mau pasangan saya punya keinginan yang sama dengan yang saya inginkan. Berbeda jauh dengan menyamakan keinginan. Oke? Nah, jadi yang Sherry bilang benar, sangat benar. Kita bertanggung jawab sepenuhnya. Kita biang keroknya, ya, karena kita yang punya keinginan. Biasanya pertanyaan selanjutnya gitu terus. Jadi gimana Bu? Kita nggak boleh dong punya keinginan. Kita nggak boleh punya harapan. Kita nggak boleh punya tujuan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Sah-sah aja Anda punya keinginan. Sah-sah aja Anda punya tujuan. Ketika ada sebuah kondisi yang menghambat, tolong fokus pada tujuannya. Bukan fokus kepada hambatannya. Karena bisa saja tujuan Anda di sini, hambatannya di sini, Anda punya loh kemampuan jalan lewat bawah untuk sampai ke sini. Tapi masalahnya kita fokusnya cuma di sini. Kita lupa untuk fokus kepada tujuan kita. Dan kita lupa, dan bahkan kita tidak bisa melihat kemampuannya kita yang bisa jalan lewat bawah. Oke? Jadi ketika punya masalah, ingin terbebas dari masalah, fokuslah kepada tujuannya. Bu, muncul masalah baru, Bu. Yes, tetap fokus pada tujuannya. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mau mencapai tujuan kita. Kita bertanggung jawab penuh terhadap keinginan dan tujuan kita.
Karena itu kita yang punya keinginan, bukan orang lain. Saya mau anak saya sehat. Maksain anaknya harus sehat. Anaknya nggak boleh gendut, harus langsing. Anaknya loh nggak mau langsing. Kita orang tuanya yang bingung anaknya harus langsing. Itu maksudnya kan ya. Nah, terus gimana Bu kalau anaknya nggak mau? Ingat, nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak itu jauh lebih penting, bukan anaknya mau atau tidak mau. Karena Anda meletakkan anaknya tidak mau ini sebagai masalah. Kalau Anda masih mau di sini, cari cara lain. Oh, anaknya nggak mau ya. Mungkin saya harus berkomunikasi. Atau mungkin kita harus bernegosiasi. Atau apa. Tapi kalau kita sudah fokus, pokoknya anaknya nggak mau, Bu. Saya paksa. Yang ada pasti kita akan membuat masalah lebih besar. Bertengkar lah, bersih tegang lah, anaknya lari ke orang lain lah, nggak betah di rumah lah. Karena selalu bersitegang dengan kita. Oke, jadi kalau Anda punya masalah, fokuslah kepada tujuannya. Cari cara lain untuk mencapai tujuannya. Logikanya adalah, ketika Anda bisa mencapai tujuan dengan cara yang berbeda, harusnya yang tadi jadi masalah bukan masalah. Ketika Anda sudah sampai tujuan. Misalnya ya. Saya memberikan contoh. Ini saya terinspirasi dengan pertanyaannya Yulin, tapi ini bukan Yulin. Ya. Misalnya gini. Saya itu mau bebas finansial. Bukan bebas finansial. Saya mau tidak tergantung finansial dari orang tua. Saya kerja nggak cukup, Bu. Suami saya juga harus kerja. Suami saya tuh kerja rugi terus. Jadi sekarang jadi masalah, suaminya kenapa nggak bisa kerja. Misalnya begitu ya. Yang dipermasalahkan, yang buat stres, yang buat depresi adalah kenapa suami saya nggak mau kerja, nggak bisa kerja. Akhirnya dia putus asa, sekarang dia di rumah, dia nganggur, dia nggak mau kerja. Itu jadi masalah. Padahal tujuannya adalah bagaimana kita terbebas, bagaimana kita tidak lagi tergantung finansial dari orang tua. Nah, seandainya ternyata saya bisa bekerja, dan dengan saya bekerja, saya bisa bebas finansial, saya bisa nggak tergantung lagi dari orang tua. Jadi masalah nggak suami saya nggak bekerja? Tetap masalah. Artinya tujuannya suami bekerja bukan untuk tidak tergantung finansial dari orang tua, tapi tujuannya apa gitu? Kita harus cari. Ternyata misalnya ceritanya adalah saya mau suami saya bekerja, Bu, karena tidak sesuai dengan belief saya bahwa seorang suami itu tidak bekerja. Harusnya suami yang bekerja, bukan istri. Saya punya belief itu. Dan saya masih pegang kuat-kuat. Dan saya punya keinginan, belief itulah yang terjadi. Tujuannya saya adalah, saya hidup sesuai belief saya, dan saya tetap pegang kuat-kuat belief saya. Tujuannya itu. Nggak apa-apa juga. Bukan berarti tidak boleh, tapi Anda tahu sebenarnya tujuan apa. Anda sedang mempertahankan belief Anda. Ya. Oke. Nah, kalau Anda sedang mempertahankan belief Anda, dan ternyata itu sulit buat Anda, dan Anda tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, dan hubungi Jessica atau Mbak Enda untuk cari saya. Atau bisa hubungi saya. Tetapi pada dasarnya ketika Anda bisa menyadari itu, ketika itu belief, Anda bisa berpikir apakah itu layak Anda perjuangkan dan mengorbankan apa yang sudah Anda punya. Dari mana Anda punya belief itu? Kenapa Anda mempertahankan belief ini? Apa bagusnya belief ini? Apakah belief ini harus terjadi? Kalau harus, alasannya apa? Coba aja tanyakan itu ke diri sendiri. Renungkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau Anda bisa menjawab itu semua, dan Anda bisa punya kesadaran yang jauh lebih baik, Anda bisa tahu, benar-benar tahu apa yang Anda inginkan, apa yang benar-benar Anda ingin tuju. Bahkan Anda tidak perlu ketemu saya. Tidak akan ada masalah. Ya. Yang membuat Anda punya masalah, karena Anda punya keinginan.
dan sebuah kondisi menghambat Anda mencapai keinginan itu. Apakah artinya Anda tidak boleh punya keinginan? Jawabannya tidak. Punya keinginan itu adalah sah. Dan punya keinginan itu sudah menjadi budaya lah di kita. Dari lahir itu kita punya keinginan. Orang tua kita sudah mendidik kita dari kecil untuk punya keinginan. Keinginan itu baik, bukan tidak baik. Menjadi tidak baik ketika ada masalah yang menghambat dan Anda merasa masalah itu di luar kemampuan Anda, sehingga membuat Anda paralyzed di hidup ini. Paralyzed itu membuat Anda lumpuh atau tidak berdaya untuk menghadapi kehidupan. Ya. Semoga pembicaraannya kita selama hampir sejam ini memberikan inspirasi, memberikan pandangan baru, membuat Anda bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda, dan semoga apapun yang jadi masalah Anda bisa dengan mudah tidak menjadi masalah lagi ketika Anda tahu Anda mau kemana, keinginan apa yang Anda perjuangkan, harapan apa yang Anda ingin wujudkan. Ya, kalau ternyata keinginan atau harapannya itu nggak penting-penting banget diperjuangkan, mungkin Anda bisa lepas. Mungkin. Tapi kalau memang penting banget, coba fokus kepada tujuannya, bukan kepada masalahnya. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Jessica. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali. Ini tadi ada satu pertanyaan mungkin dari Ibu Eritrina. Harus punya tujuan yang kontrol sepenuhnya ada di diri kita ya Bu? Tidak harus. Contohnya apa? Kalau misalnya Putri boleh kasih contoh, kalau pertanyaannya harus punya tujuan yang ada di kontrol kita, jawabannya tidak harus. Ya. Karena kalau kita mau ngomong jujur Putri, apa sih yang sepenuhnya di dalam kontrolnya kita? Coba pikirkan, apa? Hampir tidak ada yang sepenuhnya di kontrolnya kita. Kalau ngomong sepenuhnya ya. Misalnya kita mau punya tujuan, hidup sehat sampai umur 70 tahun gitu. Di bagian mana kita punya kontrol? Hidup sehat pun kita hanya bisa mengkondisikan. Karena ada orang yang bawaan dari lahir misalnya, jantungnya udah cacat. Atau bahkan levernya udah nggak sehat. Paru-parunya udah dari lahir udah bukan dia yang menyebabkan, tapi dari sononya udah begitu gitu. Kita hanya bisa mengkondisikan untuk kita menjadi lebih sehat. Ya kan? Siapa sih yang pengen punya kanker misalnya? Tapi saya punya pengalaman dengan beberapa orang yang hidupnya sangat sehat. Sangat baik, bahkan nggak pernah makan jajan di luar itu tidak pernah. Semua dimasak sendiri. Nggak pernah mau makan sembarangan di warung, nggak pernah. Dia kanker otak. Sampai semua orang heran, karena dia udah begitu mengkondisikan. Jadi kalau ditanya, apakah punya tujuan yang kontrolnya sepenuhnya ada di diri kita? Jawabannya tidak harus. Dan hampir tidak ada tujuan yang sepenuhnya kontrolnya di kita tuh hampir tidak ada. Ya, gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan ketika ada masalah, tetap fokus kepada tujuannya. Kalaupun itu misalnya terlalu berat, ya coba, maksud saya gini, coba renungkan kembali apakah tujuan itu memang tujuan yang benar-benar layak kita perjuangkan. Ya. Itu. Terima kasih, semoga menjawab ya Putri. Terima kasih Bu Eli, terima kasih juga sahabat pembelajar. Tidak terasa ternyata kita sekarang sudah di penghujung acara, sudah jam 8 lewat. Terima kasih luar biasa sekali Bu Eli atas pencerahan hari ini. Terima kasih juga sahabat pembelajar karena telah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Bu Eli, tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini ya. Mungkin sebelum saya benar-benar tutup, Bu Eli ingin memberikan sebuah kalimat penutup
Silakan. Ya. Kalimat penutupnya begini. Selamat bersahabat, berteman dengan masalah Anda. Selama Anda punya keinginan, jadi terimalah bahwa akan ada banyak kemungkinan yang muncul untuk membuat Anda terhambat atau membuat Anda mungkin lebih pelan mencapai keinginan Anda atau sampai di tujuan, dan Anda melihatnya itu sebagai masalah. Nah, kalau memungkinkan, coba ganti katanya bukan masalah. Anda boleh pilih kata apa saja. Hambatan mungkin daripada masalah. Ya, apapun. Tetapi ketika Anda punya masalah, artinya Anda punya keinginan yang ingin Anda capai. Sampai sebuah kondisi jadi masalah. Punya keinginan adalah hal yang wajar. Saya cuma bisa menghimbau untuk cek ulang keinginan Anda. Apakah itu benar-benar hal yang Anda inginkan dan layak Anda perjuangkan. Kalau memungkinkan dilepas artinya masalah Anda selesai. Kalau tidak memungkinkan dilepas, perjuangkan dengan sepenuh hati, fokus kepada tujuan Anda, cari cara yang lain, cari cara yang bahkan memutar, melampaui masalah Anda. Tetap fokus kepada tujuan Anda, bukan kepada masalahnya. Ya. Kalau tetap tidak bisa, cari saya. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Eli. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Dari tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Salam sukses, luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you Bu Eli. Terima kasih semuanya. Thank Tetap you. sehat. Sampai ketemu lagi.